Pernah tuh kejadian dia tuh seperti menyendiri. Oke. Terpisah dari grupnya. Terpisah berarti. Ya, dia tuh perempuan terpisah dan seperti ada kayak yang menariknya untuk masuk ke dalam kamar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tripod, podcastnya orang-orang yang pengen liburan tapi murah. Udah bersama gue nih, Mas Muklas. Ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Gimana nih Jogja nih sekarang nih? Ya Jogja tetap istimewa. Istimewa ya. Emang sih banyak yang bilang juga Mas, Jogja itu selalu ngangenin. Ya betul. Bener nggak sih itu? Justru itu kalau ke Jogja itu mesti ada kenangan yang melekat. Kenapa begitu, Mas? Karena itulah istimewanya Jogja. Jadi punya suatu identitas yang tidak bisa dihilangkan dari sisi Jogjanya itu tuh. Oh benar. Benar kan ya? Buat kalian juga pasti kangen banget sama Jogja kan? Iya. Tuh yang udah pengen liburan sekarang kereta udah bisa pakai Genos, jadi lebih ekonomis. Kalian kalau memang mau main Jogja bisa naik kereta. Betul. Kecuali ke Belitung nggak bisa, naik kereta nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Mas Muklas gimana Mas, profesinya apa sih? Saya profesi sebagai pramuwisata. Pramuwisata. Ya. Berarti sejenis tour guide lah ya? Iya, tour guide. Jadi kita tour guide atau tour leaders yang menjadi pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Oh itu berarti khusus untuk di Jogjanya aja? Karena saya domisili Jogja, ya jadi mayoritas pekerjaan saya banyaknya di Jogja. Di Jogja ya? Ya. Udah berapa tahun Mas menjadi pramuwisata di Jogja? Kalau di Jogja ini saya tuh memulai karir ini sejak tahun 2012. Itu masa akhir saya kuliah. Karena saya tertarik dengan budaya Jogja, saya belajar tuh. Dan di samping juga saya ingin melatih bahasa Inggris. Oh, berarti kalau Mas Muklas itu khususnya untuk mancanegara ya? Iya, betul. Dari tamu-tamu dari Eropa, Amerika itu. Jadi saya itu belajar dari situ, kemudian tertarik mendalami profesi ini. Jadi kalau dulu kan mulai part time sampai sekarang tahun 2017 saya mengambil lisensi. Oh, berarti udah lisensi guide Indonesia lah ya? Sudah ada lisensi dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah sebagai profesi pramuwisata yang legal. Oh bisa. Gitu. HPI berarti udah masuk ya? Jaya. Siap. Selama menjadi pramuwisata, pengalaman apa sih Mas yang menarik lah gitu lah istilahnya? Pengalaman tuh banyak Mas. Setiap saya mendapatkan tamu, itu kan tamu itu berbeda-beda. Kalau dari, apalagi yang dari luar negeri nih. Betul. Mau dari Eropa ataupun Amerika ataupun Asia, semua memiliki latar belakang berbeda. Bahkan kalau tamu-tamu domestik dari Jakarta, dari Sumatera, dari Bandung atau dan lain juga punya karakteristik berbeda-beda. Jadi gitu. Pengalamannya juga menarik sih. Tapi ya memang ada yang satu yang berkesan, memang kalau saya dapat tamu itu berkesannya dari negara seperti Rusia ataupun China. Karena kenapa tuh Mas? Nah itu kan butuh effort yang karena apalagi orang Cina, orang Rusia itu untuk komunikasi bahasa Inggrisnya masih susah. Karena betul. di Jogja itu masih sedikit guide yang mampu berbahasa Rusia atau Chinese, jadi Mandarin ya. Jadi sedikit sekali yang mampu, sehingga ya mau nggak mau kalau mereka mau jalan ke Jogja nih, ya harus ada didampingi. Jadi kita istilahnya memberikan pengalaman terhadap informasi-informasi. Saya kalian mengedukasi. Iya. Nah, ya saya itu kadang dari komunikasi masih sulit sekali itu terhadap tamu-tamu dari negara-negara tersebut sih. Berarti tetap kan Mas komunikasinya pakai bahasa Inggris kan? Iya, bahasa Inggris ya. Memang karena Inggrisnya pun jadi saya harus bisa beradaptasi lah istilahnya. Wah itu banyak banget sih Mas, kalau Rusia, Cina. Katanya emang paling sulit Cina. Cina itu kita ngomong masih agak-agak kurang ngerti dia bahasa Inggris. Kadang gitu kita
malah mesti pakai translate Mas. Betul. Jadi tunjukin pakai bahasa dia sendiri. Betul. Ya itu. Tapi yang paling menariknya itu berarti susahnya itu terkendala bahasa ya Mas ya. Iya. Kurang lebihnya bahasa semua lah ya. Kalau bahasa sih itu, tapi ya semuanya menarik bagi saya. Pengalaman tuh saya sebagai pelajaran, sebagai introspeksi saya. Tamu saya yang satu ini seperti ini, itulah yang harus besok ke depan saya nggak mungkin melakukan kegagalan seperti tamu-tamu sebelumnya. Jadi ya itu istilahnya kalau Steve Jobs bilang itu apa, pelajaran yang berharga bagimu adalah konsumen atau customermu yang marah terhadapmu. Oke. Oh, nah, itu banyak yang marah berarti Mas. Ya istilahnya ada. Ada jadi ya? kita harus belajar dari itu. Jadi jangan sampai misalnya apa sih kok pelayanan kita kurang seperti apa. Nah itu sebagai pelajaran supaya ke depan ada tamu. Jadi kita melayani dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga kita. Jadi kita melayani total terhadap tamu tersebut sebagai profesi pramuwisata. Itu kan kalau kita punya tagline-nya itu. Kalau pramuwisata itu ujung tombak pariwisata Indonesia. Benar. Kenapa Mas? Karena kalau kita sebagai ujung tombak Indonesia itu kan mencerminkan karakter bangsa ini. Betul. Orang luar datang ke Indonesia disambut baik oleh pemandu wisatanya. Hello Mister, welcome to our country. Drivernya juga, silahkan Bapak naik ke mobil kita. Sampai di hotel, selamat datang di hotel. Terus waitersnya melayani bagi ya semua pelaku pariwisata ini bersinergi sebagai ujung tombak, mencerminkan karakter bangsa yang ramah, yang sopan, yang unggah-ungguhnya bagus, totok kromonya bagus. Seperti itu. Jadi kita cerminan kita kasih informasi juga yang betul-betul berdasarkan budaya dan fakta yang ada di sini. Betul. Nah, jadi itulah yang selalu kita tanamkan supaya cerminan bangsa ini adalah bangsa yang sopan dan ramah. Bukan bangga kok sekarang kok bangsa Indonesia tuh nggak tersopan netizen Indonesia itu loh. Iya. Ya kan? Ya itu melihat netizen Indonesia tidak sopan se-Asia atau nomor berapa itu sebagai pelakunya itu sakit Mas. Iya. Kita agak tercoreng juga. Iya, kita tuh berusaha membangun citra Indonesia. Orangnya ramah, sopan santun gitu loh. Jadi kalau ngomong tuh ya beradab gitu loh. Ya itu. Jadi cuma netizen memang nih kadang ya itulah. Merocos. Kalau udah apalagi kalau udah menyangkut apa yang tim yang didukungnya itu udah. Betul. Waduh. Ya. Dahsyat itu. Dahsyat Mas. Dahsyat. Cuma kalau dari tamu-tamu Indonesia gimana Mas? Ada nggak tuh yang menarik apa gitu? Entah kayak diomelin lah atau Mas nih kurang lo kayak gini-gini loh. Kalau masalah komplain mah orang Indonesia jangan ditanya Mas. berarti lebih banyak orang Indonesia komplain? Iya kan makanan. Kayak makanan kalau misalnya kita kan ada restoran nggak sesuai ekspektasi mereka atau misalnya itu kan memang dalam kita bekerja kan masih ada kendala kan. Betul. Jadi kayak gitu tuh sering lah, wah kok ini apa ya kurang enak ya. Terus atau misalnya lokasi foto yang terlalu ramai, lokasi wisata ramai banget sih gini Mas, saya tuh maunya yang nggak gini lah, ini tempat wisata, tempat umum. Jadi kan jadi ya berbagi lah ya, apalagi gitu. The power of emak tuh. Mas. Jadi udah saya sebagai tour leader, tour guide, fotografer, foto-foto sini semua. Ya itu semua ya dalam rangka melayani mereka semua sih. Saya istilahnya kalau tidak mengambil suatu ya selama itu masih dalam jalur saya sebagai profesi saya ya saya jalani aja. Kalau buat netizen dengerin nih Masnya ngebikin muka Indonesia tuh bagus sama negara-negara lain. Cuma di netizen harus dijaga mulutnya guys. Betul. Bahaya ini masalahnya nih. Soalnya pariwisata Indonesia tuh bagus-bagus. Iya. Sayang banget kalau misalnya memang tercoreng gara-gara yang tadinya totok romonya nice gitu kan di mata dunia, sekarang ya gitulah. Udah tahu sendiri. Apalagi kejadian kemarin kan. Iya betul, banyak itu. Iya yang catur lah Mas. Catur. Terus kan kalau di Jawa tuh nggak lepas dari mistis tuh Mas ya. Wah. Iya kan? Iya. Kisah tanah Jawa ya. Benar ya. Mas Mulas tahu sendiri lah. Punya pengalaman nggak Mas pas lagi nge-guide gitu ada kesurupan lah apa? Wah kalau gitu mah sering
Jadi Sering, Mas? Sering juga. Apalagi kalau tamu-tamunya itu adalah usia labil gitu loh. Jadi remaja. Remaja. Biasanya kalau kayak apa? Pelajar SMK ataupun SMP, kebanyakan sih mereka yang masih jiwanya masih belum stabil gitu loh. Jadi ya belum sebagai batas-batasnya Mas. Ya, jadi kita harus sebagai prawisata itu selalu memberikan panduan terhadap objek-objek tertentu seperti lokasi tertentu yang harus didampingi, disakralkan lah ya, atau seperti kejadian aneh, ada saya cerita ya, iya, boleh jadi di Gunung Merapi kan ada suatu lokasi, yaitu ada rumah warga yang dulunya menjadi korban erupsi Merapi tahun 2010. Sekarang menjadi museum sisa hartaku itu. Nah, situ ada salah satu ruang di mana itu simpan pusaka-pusaka seperti keris dan lain-lain itu kan, dan sudah ditampang nyata itu mohon tidak mengambil gambar. Berarti boleh foto jangan ya. menyentuh benda-benda pusaka. Dan bagi perempuan yang haid dilarang masuk. Nah, itu semua peraturan, semua rambu-rambu yang ada di lokasi sebagai prawisata kami selalu sampaikan, kami selalu arahkan. Nah, kalau ya yang anak-anak ini kadang kan mungkin mereka capek. Betul. Pernah tuh kejadian dia tuh seperti menyendiri. Terpisah dari grup. Terpisah berarti. Ya, dia tuh perempuan terpisah dan seperti ada kayak yang menariknya untuk masuk ke dalam kamar itu. Jadi kamar memang itu disakralkan. Jadi dia posisinya lagi PMS ya itu. Oke. Jadi dia masuk dan dia megang-megang itu. Waduh. Habis itu ya itu. Jadi makanya pentingnya kalau kita selama di rombongan berwisata memang pentingnya untuk selalu bersama rombongan. Jadi jaga lah ya salah satu. Jangan saling pencar sana pencar sini. Jadi misalnya kita dalam satu rombongan tetap jadi lebih aman juga kan, lebih ada pemandu juga kita jalan semua itu. Nah, itu terpisah situ. Habis itu ya rame dan histeris. Teman-temannya lain juga histeris. Akhirnya ya kayak gitu, waduh. Jadi alhamdulillah gurunya ya saling support, saling gini, ya semuanya bisa tenang lagi. Ya semua itu kalau bicara seperti itu ya mesti ada, Mas. Jadi tidak cuma di sini sih kayaknya di tempat-tempat ya kayak yang memang disakralkan. Kita harus hormat. Itu pentingnya unggah-ungguh tadi. Benar. Kita lihat. Makanya kalau di semua tempat mesti ada rambu-rambu harus kita patuhi. Waktu itu dari sekolah daerah mana? Itu seingat saya dari daerah Jawa kah? Jawa dari Jawa Timur. Oh, malah dari Surabaya ya? Iya, daerah situ. Ini kan tadi kan dari yang horor-horor nih, mau nyerempet horor-horor nih yang kesurupan lah di Merapi lah. Ini kan di Jogja juga banyak mitos-mitos nih, Mas. Betul. Ya kan? Kayak yang saya pernah dengar itu di Borobudur. Itu Borobudur beneran pembuatannya satu malam langsung jadi apa memang manusia, Mas? Ya kayak gitulah. Iya. Gimana sih, Mas, ceritanya, Mas? Itu kalau nggak salah bukan Borobudur yang satu malam itu. Sorry. Itu Prambanan, Mas. Prambanan ya? Sebuah candi Hindu di mana di situ ada sebuah patung. Cantik, jelita, nan rupawan, body aduhai. Nah, itu digambar itu sebagai sosok yang dikenal Roro Jonggrang. Pernah dengar Roro Jonggrang? Iya, betul. Pasangannya tahu siapa yang ingat pasangannya Roro Jonggrang itu? Aduh, saya lupa, Mas. Nah, itu saya kasih tahu, namanya Bandung Bondowoso. Yaitu yang berusaha untuk menjadikan Roro Jonggrang ini sebagai istri. Namun Roro Jonggrang keberatan sehingga dia membuat suatu cara agar Bandung Bondowoso ini menyerah lah katanya. Ya kamu boleh jadi istriku, tapi kamu bangun 1000 candi dalam satu malam. Itu loh. Jadi perempuannya ini PHP banget itu. Jadi masa dibikin tantangan, challenge-nya bikin candi 1000 semalam. Waduh ini, tapi Bandung Bondowoso ini dia manusia perkasa. Dari Jawa Timur sampai ke sini dengan kekuatannya ada. Dia punya pasukan. Ajaklah jin-jin dan segala makhluk halus datang bantu. Bantu saya bikinin candi buat Prambanan. Roro Jonggrang ini. Ya,
Ya, itu dibangun lah satu malam, tapi Roro Jonggrang udah mulai nih, udah panik nih dia. Waduh, dia kayaknya Bener dia nih, bakal jadi istrinya nih. Waduh, dia mulai panik, akhirnya diajak tuh orang-orang desa, bangun. Nih, kita bangunkan aktivitas seperti pagi hari. Nah, jadi kan rame tuh di desa tuh. Betul. Jadi hewan-hewan kaget, kok rame tuh, biasanya jam segini orang masih tidur. Jadi ayam itu berkokok. Nah, pas lagi bangun candi tuh ke 990 itu tuh jin-jinnya pada denger ayam. Wah, udah pagi, mereka pergi akhirnya marah tuh Bantung Berdewasa dan akhirnya mengutuklah si Roro Jonggrang itu menjadi kamu saya kutuk menjadi batu. Dan dia bangun candi terakhirnya dan masukkan candi itu. Nah, itu namanya apa ya? Legenda ya, Mas? Urban legend. Kenapa ada itu urban legend itu? Ya mungkin karena minimnya referensi. Oke. Kalau sekarang dikenal masyarakat, Candi Roro Jonggrang itu adalah sebuah legenda yang dari turun-temurun hadir. Oke. Ya, jadi untuk secara mitosnya seperti itu, Mas. Jadi tapi kan kita di sini sebagai pramu wisata, sebagai pemandu itu kita coba untuk menyajikan sesuatu yang berdasarkan fakta realita yang ada. Jadi ya tetap ada sisi mitosnya, tapi yang penting itu man bahwa edukasinya sebagai bangsa yang beradab, cita-cita luhur nenek moyang kita yang punya misi dan teknologi yang canggih seperti itu. Masa kita percaya dibangun legend? Kita tuh manusia loh. Kita bangga loh punya nenek moyang kita tuh bangun candi semegah itu. Jadi kita cari referensinya yang kita dapatkan seperti penemuan prasasti di mana dikatakan bahwa sebenarnya Candi Prambanan tuh nama aslinya bukan Prambanan loh. Walah, baru tahu saya ini. Bukan Roro Jonggrang loh. Namanya itu Sivagraha. Ya, itu nama aslinya Siva itu kan. Si Candi Prambanan ini. Siva itu kan artinya dewa Siwa. Oke. Graha artinya rumah. Nah, jadi ini rumahnya dewa Siwa. Ditemukanlah prasasti itu, ini adalah nama aslinya adalah Sivagraha yang merupakan candi dewa Siwa dibangun untuk memuliakan dewa Siwa ini. Dan di sampingnya ada berdiri Candi Brahma dan Candi Wisnu sebagai simbol Trimurti dalam agama Hindu tadi. Jadi itu istilahnya. Dan yang dianggap Roro Jonggrang yang cantik aduhai jelita rupawan itu sebenarnya adalah patung Dewi Durga, karena merupakan arca perempuan di candi itu ya itu Candi Dewi Durga yang merupakan istri dari Dewa Siwa ini. Istrinya si Dewa Siwa. Jadi ketika masuk ke Candi Prambanan, di mana itu adalah candi utamanya adalah Candi Siwa. Candi Siwa itu ada memiliki 4 ruangan. Yang pertama adalah ruangan di mana berdirinya patung Dewa Siwa, arca Siwa, kemudian kita berjalan pradaksina yaitu mengarah jarum jam, ada Mahaguru dan di belakangnya Ganesha dan kemudian Roro Jonggrang. Roro Jonggrang lagi. Tuh kan, saya jadi mau edukasi nih malah nih. Maksudnya Dewi Durga. Dewi Durga itu ya. Yang kalau orang percaya, memang kalau orang lihat patung Dewi Durga itu, wah ini cantik banget. Wah cantik. Kayaknya pengen memegang-megang gitu. Pengen menyentuh itu loh. Oke, saya besok harus sana. Saya belum pernah kesana. Tapi hati-hati. Belum pernah lihat. Hati-hati itu. Ada mitosnya. Ada mitosnya juga berarti. Ya, kalau di sana katanya itu kan Roro Jonggrangnya masih hidup. Gitu. Ya katanya kita kan dia patung gitu. Nah itu. Tapi secara keilmuan bahwa itulah Dewi Durga yang memang Dewi Durga itu dewi kematian, the goddess of destroyer yang merusak, ya maksudnya penghenti alam semesta. Jadi Siwa juga the god of destroyer, jadi perusak. Jadi berarti memang jodoh nih. Kalau Siwa itu senjatanya kan Triton, Trisula. Itu kan. Dia kalau Durga itu dia punya 8 tangan, Mas. Itu semuanya ada trisula, ada panah, ada semua senjata lah berarti. Jadi lebih agresif. Perempuan jangan dilawan. Wah, ngeri banget. Emang sih Mas, emang gitu Mas kalau perempuan. udah kayak udah. Ya itu. Berarti fixnya ya untuk Candi Prambanan itu dibuatnya memang manusia. Jadi ya kita belajar dari sejarah-sejarahnya juga memang human itu karena manusia. Buat yang suka mitos nih dengerin nih. Bener human bro.
sis, bukannya dewa-dewa, bukannya jin-jin lagi soalnya. Cuma kalau Borobudur gimana tuh Mas? Kalau Borobudur juga menurut historinya juga kan memang ada kaitannya dengan pembangunan Candi Prambanan, karena Borobudur kan memang sebelum era Prambanan juga. Yang dimana itu kalau Borobudur coraknya agama Buddha nih. Ya memang secara pembangunannya dengan konsep-konsep kosmos agama Buddha. Jadi itu juga kan ada tidak hanya Borobudur di situ, ada juga Candi Pawon dan Candi Mendut. Itu kan adalah rangkaian sebuah perjalanan hidup manusia, dan Candi Buddha itu Borobudur dibangun sebagai pusatnya, senternya di situ. Makanya bentuknya kan seperti jam ya, kotak, terus memiliki stupa-stupa karang. Itulah sebuah mandala, dimana perjalanan manusia dari alam nafsu ke alam forming itu apa istilahnya, membentuk suatu karakter, dan akhirnya di paling tinggi adalah arupa datu, di mana itu adalah kekosongan, murni, kemurnian, di mana manusia itu sudah lepas dari unsur keduniawian. Jadi memang sebagai tempat pengingat agama Buddha bahwa perjalanan hidup manusia seperti ini. Jadi itulah dibangun candi tersebut. Banyak ada relief itu. Kalau bagian bawah itu relief Karma Wibangga, itu ada relief tentang dunia nafsu. Terus kita naik lagi, muteri setiap level itu kan ada bagaimana lahirnya Siddhartha Gautama, kemudian bagaimana dia menjadi Buddha, dan akhirnya sampailah dia di level yang tertinggi, yaitu arupa datu itu yang sebagai nirvana. Nirvana di situ. Ya itu juga menurut saya sebuah keajaiban dunia, karena enggak. Ya kita harus bangga sebenarnya. Kita yakini bahwa itu yang bangun nenek moyang kita. Jadi yang kita bangun, jangan wah masa jin. Itu Mas. Kita banyak yang bermitos-mitos ya katanya. Ya itu jin yang bangun. Gini-gini ceritanya lalu. Emang kebanyakan jin Mas. Gitu. Jadi kasihan jin difitnah terus. Jin enggak apa-apa. Soalnya saya sering gitu sih, kalau tamu hilang, Mas duit saya hilang. Wah itu tuyul itu. Nah itu kena fitnah lagi. Iya bener. Malah setan yang kebanyakan kena fitnah ya. Ini 0 km Mas ya. Betul, di sini ya. Ini sebagai istilahnya titik nol lah ya. Titik nol. Mau kemana-mana pokoknya di sini dihitungnya nol gitu ya. Pusatnya kota Jogja tuh di sini. Titik nol. Ini katanya juga ngarah ini Mas ya. Apa Parangtritis sama Merapi. Betul. Ada kaitannya nggak sih Mas? Ada. Oh, ada juga berarti. Jadi memang Jogja itu dibangun dengan konsep-konsep filosofi yang tinggi oleh pendiri kerajaan ini, kesultanan ini, yaitu Sultan Hamengkubuwono pertama. Pada masa itu ya yang lebih dikenal dulu Pangeran Mangkubumi. Bagaimana perjuangannya dalam Padanagari melahirkan perjanjian Giyanti dan lahir kota ini. Pada tahun 1755 dibangunlah itu dengan konsep-konsep filosofisnya bahwa keseimbangan alam jadi antara air dan api itu. Makanya kalau di Jogja itu ada istilahnya sumbu filosofis dan garis imajiner. Kalau orang itu keliru, garis imajiner sama sumbu filosofi itu apa? Jadi saya jelaskan, kalau garis imajiner itu garis yang memang imajinasi kita. Jadi tidak nampak, tidak kasat mata. Jadi hanya sebuah imajinasi. Cuma bayangan-bayangan aja lah ya. Yang menghubungkan antara Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, Monumen Tugu sampai ke Gunung Merapi itu dalam satu garis lurus. Itu adalah garis imajiner. Garis imajiner itu ya. Kalau yang satu lagi sumbu filosofis. Sumbu filosofis itu adalah nyata. Seperti yang sekarang samping kita ini jalan Margomulyo. Nah, kalau terkenalnya kan Malioboro. Satunya juga Malioboro. Malioboro. Kalau ini Margomulyo. Oh, Margomulyo ya. Itu rentetannya dari Panggung Krapyak, kemudian Keraton, kemudian jalan Margomulyo ini sampai ke ujung sana jalan Margo Utomo dan berakhir di Monumen Tugu Golonggilik. Nah, Golonggilik. Yang aslinya itu Golonggilik itu hancur karena gempa bumi. Kalau sekarang yang sudah replika, sudah buatan baru, dibuat baru lah ya. Jadi bukan yang asli. Kalau Golonggiling asli bisa dilihat di replikanya di sebelah sisi timur. Ada replika Golonggilik yang asli yang awal seperti apa. Itu sumbu filosofis. Jadi memang terkonsep bahwa
Ya karena melintasi titik nol sini, di Iya. antara keraton kan di sini pusatnya. Betul, betul. Nah, jadi ini juga karena nol di sini istilahnya Sultan juga membangun konsep catur gatra tunggal. Jadi ada 4 unsur dalam satu elemen. Jadi berkumpul istilah. Jadi kalau di sini kan keraton, kalau di tengah-tengahnya alun-alun, sebelah barat adalah masjid, dan sebelah utara ke timur adalah pasar. Oke. Jadi itulah 4 unsur dari pemerintahan, kemudian pusat keagamaan, pusat kerakyatan, dan pusat perekonomian. Jadi itu antara pemerintah, ulama, rakyat, pengusaha itu jadi satu. Itulah bagaimana membangun sebuah konsep catur gatra tunggal dengan konsep sumbu filosofisnya sangkan paraning dumadi. Itu apa nih Mas artinya? itu sangkan paraning dumadi itu bahwa konsep manusia berawal dan manusia berakhir. Jadi awalnya dari lahir sampai meninggal. Proses perjalanan manusia. Nah, kalau di agama Buddha tadi kan proses dari alam nafsu sampai ke nirwana. Nah, itu kalau dalam konsep sumbu filosofis bahwa manusia itu lahir dari bayi, dari kemudian hidup dan mencari kemuliaan, dan akhirnya menuju ke jalan utamanya adalah menuju Tuhannya, yaitu diabadikan dalam monumen golong gilik, yaitu golong gilik itu kan golong ada bulat dan ada bentuk yang panjang, itu hubungan antara manusia dengan manusia dan hablum minallah dan hablum minannas. Itu di situ. Jadi intinya kembali kepada Tuhan di situ. Nah, ini Mas satu lagi nih saya mau tanya nih. Yang pohon beringin kembar. Emang itu bener Mas kalau misalkan bisa ngelewatin itu berarti jodoh kan banyak yang bilang kayak gitu tuh. Ya, itu kalau sekarang yang lokasinya berada di alun-alun selatan. Iya. Nah, di alun-alun selatan itu tumbuh 2 pohon beringin ya, yang namanya itu ringin supit urang namanya itu. Nah, karena dan dikelilingi oleh pagar. Makanya namanya ringin kurung kan. Nah, ringin kurung itu dia berada di alun-alun selatan. Dulunya pada masa-masa Sultan, masa awal-awal itu prajurit itu berlatih di situ. Prajurit itu berlatih di sana, dan mereka tuh ya berkuda, memanah, dan pokoknya berlatih prajurit. Dan ya semua prajurit itu kalau menjadi prajurit itu tidak mudah. Banyak tes yang harus dilakukan. Salah satu yang ujian yang perlu dilewati oleh calon prajurit itu adalah jalan tutup mata. Istilahnya kayak melatih fokus. Jadi jalan lurus, kalau bisa melewati 2 pohon beringin itu dengan lurus dengan mata tutup, berarti berhasil lolosnya itu. Jadi istilahnya kalau dipercaya orang yang itu punya keyakinan hati yang kuat, jiwa yang murni. Ya. Nah, karena sekarang kan sudah nggak ada lagi prajurit Sultan karena sudah Indonesia merdeka, punya tentara sendiri. Kalau prajurit Sultan kan seremonial. Kalau ada acara-acara keagamaan tertentu. Nah, jadi sekarang tidak dipakai lagi untuk kalangan prajurit, tapi dipakai oleh masyarakat umum. Ya, untuk melestarikannya itu apa tadi? Itu tadi. Ya, ngikutin cara itu, dan ya sebagai daya tarik untuk bagi siapa yang bisa melewatinya tuh bisa enteng jodoh. Kepercayaannya berarti balik lagi ke si pelaku yang gitu ya Mas ya? Ya, sugesti kita, keyakinan kita kayak prajurit, saya keyakinan bisa membela negara tanah air, harus berani. Nah, kita punya tekad juga nih. Saya pengen dapat pasangan, dia harus yakin. Kalau saya bisa yakin ya pasti saya yakin. Tapi memang nggak ada yang sengaja diputerin, nggak ada Mas ya? Maksudnya kan harusnya lurus nih orang jalan nih kalau misalnya itu Mas. Itu kan. Kalau Mas mencoba itu beda nanti sebenarnya. Oh gitu. Jadi ketika itu mata itu kan ramai sekeliling Mas. Ada kalau sekarang nih ada yang odong-odong, ada yang jualan macam-macam kan, suaranya ramai tuh. Jadi kayak bingung Mas. Jadi mencari arah yang benar tuh sulit. Terlihatnya simpel memang. Tapi coba aja praktek. Saya juga berkali-kali itu butuh, nggak cukup sekali saya. Oh gitu. Saya belum pernah Mas. Coba aja. Saya harus coba nih. Rasakan itu ketika nutup mata itu
Itu. Jadi banyak sekali suara-suara yang mengganggu. Padahal udah di ininya lurus gitu Mas. Maksudnya udah yakin gini. Misalnya ya? ini jalan saya, oke. Saya pernah Mas yang gini, jalan ke kanan, malah balik lagi ke tempat saya awal sini. Malah saya muter gitu. Berarti itu Intinya saya tuh mau nunjukin ke tamu saya orang Belanda, Pak. Caranya ini. Orang Belandanya nggak mau, aku lihat kamu dulu aja. Ya pakai terus malah diketawain saya. Kamu balik lagi loh ke sini. Itu memang terlihat simpel. Tapi kalau orang Belanda, kalau orang Eropa ini mereka kan lebih ilmiah mikirnya. Betul. Mereka wah itu karena kaki kananmu lebih panjang, jadi arahnya gitu? ke kanan. Gitu Mas. Banyak juga yang kayak gitu ya. Dari mereka mikirnya wah, itu karena kaki kirimu yang pendek, makanya kamu ke sini. Ya, jadi ya juga sih bisa juga ya tapi ya dicoba dulu lah. Iya, tapi kalau misalnya memang udah lurus harusnya lurus Mas. Iya. Aduh, gila nih. Udah banyak banget diceritain sama Mas Muklas nih dari filosofi terbangunnya kota Jogja itu seperti apa, terus mitos-mitos yang berkembang di masyarakat seperti apa nih udah ada pelurusannya sebenarnya sih. Ini buat kalian nih yang mau main ke Jogja boleh nih. Betul. Ke IG-nya Mas Muklas, apa Mas Muklas IG-nya? Tulis Sang Pramuwisata. Sang Pramuwisata, nggak pakai underscore apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sang Pramuwisata, itu udah langsung Instagram Mas Muklas ya? Langsung. Siap tuh, bisa nanti main di situ. Langsung sini ya. Pokoknya kalau ke Jogja nggak cukup sehari. Bener Mas itu. Ini saja, kita cerita aja. Wah, kurang. Iya, makanya ini udah kalau ke Jogja nggak cukup sehari, seminggu. Wah, baru ceritain semua itu Mas, kelar tuh Mas. Udah. Kelar tuh ya? Puas-puasin. Kayak kalau misalkan mau diceritain Jogja semuanya mesti nginep kayak gitu. Ya, makanya ini nggak akan selesai nih. Ya paling mungkin next kita bisa main lagi ke Jogja, kita ketemu lagi Mas. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya siap. Ajakin teman-temannya juga. Siap pasti. Tadi kan juga udah di ini kan. Siap pasti itu Mas. Iya. Oke, gua pamit. Mas Muklas pamit Mas. Iya, saya pamit dulu. Siap. Salam wisata Indonesia. Wonderful Indonesia.